Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Siapa yang bisa ngangkat bala ini? Sampean kabeh iso. Sampean kabeh iso. Lakukan kewajiban Anda ya. Banyak yang pertama termasuk sedikit saya kasih tips untuk penangkal bala. Karena kita manusia itu ma'arrodun, manusia itu selalu dihadapkan dengan bala, bencana, musibah. Wah, ada tipsnya. Yang pertama, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Isu-isu onek sodako. Berpagi-pagilah kamu bersodakoh, karena sesungguhnya bala tidak akan melangkai sodakoh. Termasuk salah satu tipsnya, sing akeh sodakoh. Gak ikut sodakoh sego bungkus, sodakoh 200.000 perak, monggo. Yang penting tiap hari keluarkan sodakoh. Bahkan orang zaman dulu kalau rezekinya sempit, kalau kita kan rezeki sempit tambah nyimpen. Kalau zaman dulu rezeki sempit tambah metu. Sampai rezeki ini sempit, waduh iki lagi kerjaan penghasilan ndak seberapa, omset ndak seberapa, dijalui sumbangan gawe majelis taklim, gawe maulid, gawe iki, waduh lagi sepi. Ngono jawabannya. Tambahnya nyeret. Kalau orang dulu kerjaan tambah merosot, sodako ya tambah lagi. Ya sodako nggak harus sampean kalau Anda tinggal uang 100.000 sampean sodako no 1.000 kabeh ya wali berarti sampean. Ya, sebisanya, entah itu bentuk nasi bungkus, entah itu bentuk makanan yang ada di rumah. Saya kelebihan makanan di rumah, paham? Ojo sampai rusak kekno. Kasih siapa tetangga kanan kiri, orang jauh, orang nggak punya, siapapun bisa bentuk uang, kasih uang ya. Ini tips yang pertama, banyak soda. Tips yang kedua, jangan ditinggalkan sholat jamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, man sholat subha fi jama'atin, ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillahi hatta yumsiya, dan dia ada di jaminan Allah Ta'ala. Paham? Sampai ini oleh asuransi. Nek sampean sembahyang subuh berarti sampean asuransi no awake sampean nang Allah Taala. Gak perlu sampean bayar asuransi iki. Sembahyang subuh sampean oleh asuransi. Jamaah. Salat subuhnya aja di masjid. Paham? Kalau tidak bisa masjid terlalu jauh, salat subuh berjamaah di rumah. Paham ya? Ini yang pertama. Wa man shallal isya'a fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi hatta biha. Barang siapa yang sholat subuh yang sholat isya berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di jaminan Allah Ta'ala sampai subuh. Aman sampai. Paham ya? Ojo terus kok subuh karo isya etok sing jamaah. Paham ya? Duhur asarnya ya usahakan duhur sampai sholat subuh berjamaah, asar sampai sholat subuh berjamaah, maghrib usahakan 5 waktu ini. Fahuwa fi dhimmatillah, dia di jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, paham? Apa? Usahakan selalu berwudu. Usahakan selalu Kenapa? Nah, disebutkan di dalam kitab, termasuk salah satu kelebihan orang yang menjaga wudhunya. Ya, apa?
Yang pertama, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Rizkinya akan dimudahkan. Yang kedua, dia dicintai oleh hafadhah. Lah, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kelemahan yang begitu lemah. Sampai niki lemah, menungso itu lemah. Sing kuat cuma atine tok. Nek atine bener-bener iman, tawakal, kuat atine dan membuat badan dia kuat. Siku tok sumbernya ada di hati. Tapi ini hati ini kecili, ya awake ringkih. Paham ya? Maka dengan kelemahan manusia tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua penjagaan yang berbentuk malaikat. Ono jenenge malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah. Beda lagi dengan malaikat pencatat amal. Raqib sama atid. Ini malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini jaga dia sampai sampean wafat. Bahkan sampean baca di kitab Ihya Ulumuddin itu, kupingi sampean, hidung Anda, mulut Anda, niku ono malaikate. Ada? Makanya sampean kalau tidur mangap pun loh, semut tak menjeruk. Paham? Telinga ini selalu terbuka 24 jam mulai sampai lahir sampai wafat. Ditutup pingkuk nek wis wafat. Nggih kain kah? Kapas. Paham? Kenapa? Ya sudah tahu. Ketika dimasukkan dalam kuburan, malaikat hafadhahnya sudah ada di dalam tanah, akan dimasuki binatang. Cuman bisa mentok dimasukin kapas. Tapi selama dia masih hidup, ada hafadhah yang menjaga. Bahkan Imam Ghazali mendetailkan sampai tidaklah mengalir setetes darah yang dari pompaan jantung menuju seluruh anggota badan. Satu tetes darah itu dikawal oleh malaikat. Maka ini wudu, daimal wudu, sampai sering wudu tidak batal wudunya, batal kecekel istri, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, terus enggak ngentekno sak jeding sampean ke wudu. Ya. Enggak ngentekno insyaallah dicintai sama hafadhah, dicintai sama hafadhah, aman insyaallah. Paham ya? Ini tip yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ini sampean lakoni teman-teman insyaallah. Mari yang keempat, berdoa sama Allah Ta'ala. Ayo dibantu saudara-saudara kita. Wong-wong ini suka, kita ini punya karakter elek. Apa? Suka nyinyir. Ketok dulure musibah diguyu-guyu. Paham? Jangan apa nek kalau bahasa sekarang ku nyinyir ya. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Sama ya? Nyinyir. Kalau ada siapapun, bukan orang muslim pun, kalau kena musibah jangan dinyinyiri. Paham? Nanti dibilang ini turun bala karena karena kezaliman. Sampean bukan menghakimi tugasnya di dunia ini. Ini orang musibah karena bala, ini orang musibah karena maksiat, ini orang musibah karena zalim. Sampean urip nang dunia tidak diciptakan untuk menghakimi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tugasnya apa kita? Untuk ibadah. Lah, ada pepatah mengatakan apa? Disebutkan innal bala'a muwakkalun bil mantik. Bala itu transfernya lewat ucapan. Sampai nyinyir nantong gue sampai iki lho wong gak tau sembayang, suatu hari sampai bakal tak sembayang. Sampai nyinyir wong iki lho wong ahli zina, suatu hari sampai bakal kena zina. Sampai nyinyir orang ini tertimpa musibah karena maksiat, sampai akan kena. Makanya dibilang innal bala'a muwakkalun bil mantik. Bala iku ya transferannya itu lewat apa? Ucapan. Maka dijaga ucapannya, diganti dengan doa. 4 tips ini
Ya, insya Allah ini bukan dari saya tapi dari guru-guru kita dan semua diambil daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi